Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Jadi untuk video kali ini saya di sini akan bahas tentang benda kecil yang sangat penting di motor ya. Kita contohin. Nah, ini motor kebetulan motor saya. Untuk motor saya itu motor remaking ya. Jadi untuk bagian akinya itu di bagian sini. Jadi di bawah jok. Tinggal dibuka aja dan kita bisa melihat aki di bawah sini. Dan untuk video kali ini saya di sini akan bahas tentang benda kecil yang sangat berharga buat motor ya. Untuk motor atau mobil itu sangat berharga sekali. Walaupun harganya di bengkel pun nggak seberapa, tapi kalau misalnya benda kecil ini bermasalah, itu sangat repot kalau misalnya posisi di jalan. Apalagi kalau misalnya kita nggak punya serepnya. Ya, ini adalah namanya fuse ya. Ini namanya fuse atau spring yang biasa kita kenal di bengkel, dan itu biasanya berada di bagian dekat aki. Nah, ini kebetulan punya saya itu di bagian sini, di bawah jok, jadi langsung lebih mudah pada saat kita pengen lihatnya. Ini kalau misalnya untuk matic itu biasanya di bagian bawah atau dekat kaki ya biasanya. Dan kalau misalnya motor-motor bebek biasanya kemungkinan ada di bagian bawah jok. Nah, jadi di sini itu ada dua buah spring atau dua buah fuse. Kebetulan punya saya itu ada dua. Kalau misalnya kalian ada satu ya kemungkinan itu adalah fuse utama untuk kelistrikan di motor kalian. Dan disclaimer aja atau sebuah peringatan saja, ini hanya buat motor-motor yang injeksi atau motor-motor zaman sekarang yang butuh ya namanya kelistrikan yang bersumber dari spool atau dari aki. Jadi kalau misalnya buat kalian yang motornya masih karbu atau pembakaran itu belum menggunakan injeksi, kalau misalnya masih karbu itu dia nggak terlalu butuh ya namanya spring, jadi langsung disambung pun nggak masalah. Tapi kalau misalnya di yang namanya injeksi itu sangat penting yang namanya fuse ya, karena kalau misalnya di motor kalian kalau misalnya yang injeksi itu kalau misalnya nggak ada benda kecil ini, motor kalian itu bisa yang namanya mengalami kerusakan di bagian kelistrikannya. Terutama pertama itu kemungkinan ada di bagian akinya. Aki kalian itu bisa cepat rusak, dan bagian kiproknya pun bisa cepat rusak, karena bagian penting ini kalau misalnya nggak ada itu ya itu langsung rusak bagian aki atau kiproknya. Jadi kalau misalnya ini ada, itu sangat penting sekali karena fungsinya buat mengamankan kelistrikan di motor kalian. Kalau misalnya ini putus, dia akan langsung mematikan arus di motor kalian. Jadi kalau misalnya ini putus, saya sarankan kalian langsung menggantinya. Contoh, ini kan saya cabut satu ya, dan ini ada dua. Nanti kita coba salah satu dari ini dulu, terus nanti kita cabut dua-duanya. Dan kalau misalnya kita cabut satu saja gitu, dan di sini kita lihat speedometernya dan sempat nyala netralnya. Oke, jadi langsung kita starter kaki, karena kalau misalnya bagian fuse-nya kita cabut, itu arus dari akinya itu tidak ada. Salah satu dari ini, kemungkinan ini adalah arus dari aki, dan satunya adalah arus utama untuk di motor injeksi kalian. Nah, kita contohin. Kita injak bagian kickstarter atau starter kaki. Oke, sempat nyala. Oke, jadi kebetulan dia ini bisa nyala ya. Jadi beberapa motor kemungkinan itu dia bisa nyala, dan ada juga yang nggak bisa nyala. Kenapa bang? Karena kalau misalnya di motor itu, di motor injeksi itu ada beberapa yang kalau misalnya kita putus arus dari aki, kebetulan ini fuse-nya atau spring-nya itu arus buat aki. Jadi kalau misalnya kita putus, akinya itu nggak ada arus buat ngalirin ke motor, itu ada yang bisa dinyalain lewat kickstarter, dan ada juga yang nggak bisa nyala. Itu biasanya tergantung dari arus di motor kalian. Jadi jangan khawatir kalau misalnya kalian motornya bang, ya saya walaupun saya cabut satu terus nggak bisa nyala bang, apa yang masalah bang? Nggak masalah, semua motor itu kadang ada yang beda dan ada yang sama.
apalagi kalau misalnya mereknya berbeda. Jadi ini hanya sedikit gambaran saja. Kalau misalnya kita cabut satu itu masih bisa nyala, dan kalau misalnya kita cabut atau dia bermasalah speedometernya, contohnya untuk speedometer, dia kalau misalnya kita kunci kontak on, dia nggak langsung nyala. Nah, itu penyebab salah satu atau ciri-ciri kalau misalnya screennya itu bisa bermasalah atau screennya itu putus, perlu kita cek. Jadi kalau misalnya kita bermasalah di bagian screennya, nah di bagian sini tuh ada seperti kayak tembaga ya, tembaga yang ada di dalam sini. Nah ini dia, itu ada kayak tembaga tengah-tengahnya. Itu biasanya kalau misalnya putus, dia akan ya putus gitu, kayak terpisah gitu. Nah bagian tengah-tengah itu. Jadi kalau misalnya kalian bermasalah, kalian cek aja. Atau kalau misalnya kalian punya avometer, kalian bisa cek langsung di sininya, antara dua kutub ini ya, sebelah-sebelahan ini. Nah seperti itu cara kerjanya. Kalau misalnya konslet, dia akan putus. Oke, kalian udah paham? Dan kita umpamain ke yang lain. Contoh, kita sedang memperbaiki salah satu komponen di motor kita ya. Contoh, bagian lampu kita sedang perbaikin atau sedang kita ganti yang tadi itu dari bohlam ke LED, dan itu ada beberapa pasang-pasang yang namanya kabel. Kemungkinan terjadi konslet. Nah, yang akan putus itu ada di screennya. Makanya kalau misalnya kita sedang memainin bagian kelistrikan, saya saranin bagian baut yang min di aki itu kalian cabut, atau salah satu dari screennya kalian cabut biar lebih aman, nggak terjadi konslet, karena ada beberapa arus yang langsung dari aki. Nah itu sedikit tips buat kalian kalau misalnya pengen main kelistrikan di motor. Nah jadi untuk video kali ini saya di sini akan memperingati kalian kalau misalnya benda kecil ini sangatlah penting ya. Menurut saya, entah ini di mobil atau di motor, ini sangat penting sekali. Jadi jangan sampai benda ini kalian lupakan gitu. Jadi wow, jatuh. Jadi ini pengetahuan sedikit yang bisa kita terapin di keseharian kita. Kalau misalnya terjadi kerusakan di motor kita, jangan langsung panik, buru-buru bawa ke bengkel untuk perbaiki motor kita. Ternyata masalahnya cuma sepele, karena harganya ini tuh cuman 2000 perak. Kalau misalnya kita tahu ini rusak terus kita bawa, kalau misalnya contoh ya, ini kita nggak tahu kerusakan di motor itu apa, bang motor saya mati, tanya ke bengkel gitu, dan orang bengkel ngomong, wah ini ada yang rusak, contoh di bagian aki dan lain-lain. Ini saya nggak, saya disclaimer nggak semua bengkel mengalami hal seperti ini. Kemungkinan ada oknum-oknum bengkel-bengkel yang nakal gitu. Jadi setidaknya kita bisa sedikit tahu gitu kalau misalnya motor kita itu rusaknya di mana. Jadi gue saranin kalau misalnya kita bawa ke bengkel, kita tanya juga ke bengkel, bang motor saya rusaknya di mana dan apa aja yang harus diganti. Dan kalian juga harus tahu kalau misalnya yang diganti itu benar-benar rusak atau enggak gitu. Jadi ini sedikit pengetahuan buat kalian yang pengen servis motor atau perbaiki motor kalian yang sedang trouble. Contoh apalagi kalau misalnya di jalan itu sering banget kalau misalnya oknum-oknum bengkel. Saya nggak disclaimer, nggak untuk semua bengkel ya. Jadi kebanyakan itu kalau misalnya kita ke bengkel luar, kalau misalnya contoh kita ke luar kota dan terjadi masalah di bagian salah satu di motor kita, itu kemungkinan bengkel itu akan tahu, wah ini platnya itu beda. Misalnya contoh saya menggunakan plat AA dan kita kunjung itu, contoh kita ke Solo, itu platnya D. Nah mereka akan tahu, wah platnya AA, pasti dia itu pengunjung atau bukan warga dari Solo. Nah kemungkinan harganya akan dinaikin, dan rata-rata seringnya seperti itu. Dan kalau misalnya kita servis atau yang lain-lain, itu kemungkinan akan dinaikin atau ngakal-ngakalin biar suatu komponen di motor kalian itu seperti rusak atau harus diganti biar untung gitu.
dari oknum bengkelnya. Tapi nggak semuanya ya. Ini keseringannya terjadi di lapangan seperti itu, dan saya juga pernah terjadi di teman saya. Jadi saya sedikit informasi aja kepada kalian. Mungkin kalian ada yang mengalami juga, kalian bisa komen aja di kolom komentar seperti apa pengalaman kalian. Dan itu aja sih sekedar info dari saya, benda kecil yang sangat berharga ini. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa komen aja, dan sampai jumpa di video berikutnya. Amin.